Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, selalu saja ana berharap semoga antum semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, belum lama ini ana benar-benar terkejut saat mendengar salah seorang yang dikenal sebagai mufassir di Indonesia, yang dimana beliau sangat melambung namanya belakangan ini, yakni Ustadz Gus Baha. Dalam salah satu ceramahnya, beliau menyampaikan bahwa orang Yahudi itu tidak punya dosa syirik. Sungguh, perkataan ini sepanjang apa yang Anda ketahui sangat berpotensi membahayakan. Sebab jika kita membuka ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan perkataan para ulama, tak pelak lagi bahwa justru di antara dosa yang paling dahsyat dilakukan oleh kalangan Yahudi karena mereka telah berbuat syirik, syirkul akbar. Dan insya Allah hal itu akan ana buktikan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan ana membawa tema. Dalam kajian kali ini, diskusi sekaligus koreksi atas pernyataan Gus Baha yang menyatakan orang Yahudi tidak memiliki dosa syirik. Sebelum ana mengupas masalah ini, ana akan kutipkan dulu ceramah beliau yang sudah ana download, dan silakan sebelumnya antum semua perhatikan apa yang dikatakan oleh Gus Baha berikut, baru setelah itu akan ana iringi dengan koreksi dan diskusi terkait pernyataan beliau tersebut. Tafadholu, silakan antum simak pernyataan Gus Baha berikut ini. Orang Yahudi tidak punya masalah trinitas karena orang Yahudi tidak punya dosa syirik, enggak ada dosa apa? Mulane Quran nak cerita dosane wong Yahudi mesti wayak turunan nabi wiril tukang mateni nabi. Mereka wong Yahudi gak direputasi dosa syirik. Dosane tukang mateni. Nganti saiki wong Yahudi dosane mau tukang mateni tok, Pak. Jadi bangsa Zionis itu tradisi dosanya tukang napa? Mateni. Tapi tidak ada dosa syirik, ya paham ya? Ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Antum sekarang telah mendengar sendiri apa yang beliau katakan. Intinya, yang jika kita ikhtisarkan dari perkataan beliau, bahwa dosa orang Yahudi itu dosanya hanya karena suka membunuh para nabi. Tapi dikatakan oleh beliau tak punya reputasi dosa syirik karena orang Yahudi tidak memiliki dosa trinitas. Itu yang dapat ana ikhtisarkan dari perkataan beliau sebagaimana antum tadi baru saja menyimaknya. Nah, sekarang tiba saatnya bagi ana untuk menjelaskan persoalan ini. Saudaraku, di antara yang ana dengan beliau sepakat tentunya, tak diragukan lagi tentang kebiasaan orang Yahudi
suka membunuh para nabi. Dalam hal ini, ana sangat sepakat dengan beliau. Dan bahkan seluruh ulama, tak ada satupun sepanjang yang ana ketahui berselisih pendapat bahwa di antara kejahatan kalangan kaum Yahudi dari dulu adalah suka membunuh para nabi. Al-Quran seringkali memuat masalah ini. Salah satunya, ana akan bawakan apa yang Allah firmankan. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ketika Allah berbicara tentang Yahudi, maka Allah berfirman, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu selera kalian, istakbartum, kalian akan ingkari, tak mau menerimanya? Tak cukup di situ, Allah melanjutkan, fa fariqum kadzabtum, bahkan sebagian para rasul yang kami utus itu kalian dustakan, wa fariqum taqtulun, dan sebagiannya lagi kalian bunuh. Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Ayat ini ayat yang sangat tegas yang menunjukkan bahwa kelakuan orang Yahudi yang sangat dilaknat oleh Allah dari dulu adalah mereka tak segan membunuh para nabi. Dan bukan cuma di surat dan ayat ini saja Allah bicara tentang kebiasaan Yahudi yang dengan tega mereka membunuh para nabi. Itu bisa kita temukan dalam surat dan ayat yang lain. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 21, An-Nisa ayat 57, dan lain-lain. Yang kesemuanya menunjukkan secara pasti dan meyakinkan kabar dari Allah Azza wa Jalla bahwa orang Yahudi memang dari dulu memiliki kebiasaan, salah satunya adalah membunuh para nabi. Bahkan dalam tafsir Al-Baghawi juz 1 halaman 77 dan tafsir Al-Baydawi halaman 331 sempat dijelaskan di situ, di antara nabi yang dikatakan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, walau dalam hal ini ada sedikit perselisihan ulama, tapi di antara yang disebutkan dalam tafsir ini, yang dibunuh itu di antaranya adalah fa innahum qatalu Isya'ya. Mereka itu membunuh Nabi Isya'ya, wa Zakaria, wa Yahya, juga membunuh Nabi Zakaria, juga membunuh Nabi Yahya, dan selain mereka banyak rasul lain yang dibunuh oleh kalangan Yahudi. Ya, bighairil haq, tanpa alasan sama sekali. Dan mereka tidak pernah berkeyakinan bahwa pembunuhan itu dibenarkan. Orang Yahudi sendiri sebetulnya tahu ini nggak benar, tapi mengapa mereka melakukan? Maka dalam tafsir Al-Baghawi yang tadi anak isyaratkan dan juga dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan wa innama hamaluhum ala dzalik ittiba'ul hawa wa hubbud dunya. Semua itu dilakukan oleh kalangan Yahudi dikarenakan mereka selalu mengikuti hawa nafsu dan kecintaan keserakahan mereka terhadap dunia. Saudaraku, bahkan sebegitu dahsyatnya pembunuhan orang Yahudi atas para nabi, sampai banyak ulama yang menyebutkan, diantaranya dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Hidayatul Hayara halaman 19, hatta qatalu fi yaumin sab'ina nabiyan, sampai pernah mereka orang-orang Yahudi ini dalam satu hari membunuh 70 nabi. Wa aqamu suq fi akhirin nahar ka'annahum lam yasna'u syai'an. Dan paginya mereka itu membunuh nabi, lalu
sore harinya mereka udah dagang, buka pasar lagi. Ka'annahum lam yasna'u syai'an. Seakan-akan tindakan mereka yang bahkan dalam hari itu saja membunuh 70 nabi, itu dianggap oleh mereka biasa-biasa saja, bukan satu kesalahan. Mereka enjoy saja, bahkan setelah membunuh dalam satu hari 70 para nabi alaihimussalawatu wassalam. Itu salah satunya tadi dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam. Saudaraku, jadi dalam perkara tentang kebiasaan Yahudi membunuh para nabi, ana jelas sepakat dengan Gus Baha bahwa orang Yahudi jelas mereka salah satu penyebab kekafirannya adalah pembunuhan mereka atas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun yang anak tidak sependapat dan jelas bahwa apa yang beliau katakan adalah kekeliruan yang fatal saat beliau mengatakan Yahudi tidak memiliki dosa syirik. Ungkapan ini sepanjang yang anak ketahui jelas ungkapan yang amat batil. Bagaimana akan dikatakan bahwa Yahudi tidak memiliki dosa syirik? Sementara nas-nas yang ada yang sebentar lagi akan ana sampaikan secara jelas menunjukkan bahwa di samping kejahatan Yahudi adalah membunuh para nabi tanpa alasan, juga mereka memiliki reputasi dosa syirik yang amat maksimal. Jika ana mencermati perkataan Gus Baha, dapat ana ambil satu kesimpulan bahwa penyebab kekeliruan beliau dalam hal ini menurut ana diantaranya adalah kesalahpahaman atau kurang mendalamnya saat beliau bicara itu dalam memahami makna syirik. Sebetulnya syirik sendiri telah jelas didefinisikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari 7520 dan Muslim nomor hadis 86. Tatkala beliau menyebut apa itu syirik, antaj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah wa huwa khalaqak. Padahal Allah yang telah menciptakanmu. Hadis sahih ini jelas memberikan definisi yang terang kepada kita bahwa syirik adalah setiap orang yang berani menjadikan bagi Allah sekutu yang lain. Sekutu dalam apa yang disebut syirik ini? Maka perkara ini akan makin jelas jika kita melihat dan mencermati penjelasan ulama yang terkait dengan pembahasan syirik. Yang secara ringkas mau ana gambarkan dulu sebagai berikut. Saudaraku, syirik ini di sisi ulama secara garis besar dibagi menjadi dua. Ana tidak akan merinci spesifik pengertiannya karena hal ini mungkin bisa didiskusikan dalam kesempatan lain. Secara garis besar, syirik dibagi dua. Yang pertama syirkul akbar, yaitu syirik yang menjadikan pelakunya kafir total. Seperti orang yang menyeru pada selain Allah. Dia meminta-minta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah. Ini syirkul akbar. Yang kedua, apa yang diistilahkan sebagai asyirkul asghar, syirik kecil, yakni apa yang telah dikenal oleh kita semua sebagai ar-riya, ingin dipuji,
ingin mendapat sanjungan dengan aktivitas ibadah atau perbuatan baik yang dia lakukan. Ini termasuk syirik. Bedanya, kalau syirkul akbar menjadikan pelakunya kalau awalnya dia sekalipun muslim menjadi keluar dari Islam, kalau syirkul asghar orangnya masih terkategorikan muslim walau perbuatannya termasuk perbuatan yang sangat besar bahayanya. Jika ini telah dipahami, ulama pun kemudian membagi macam-macam syirik. Syirik itu secara garis besar macam-macamnya bisa mencakup 3 hal. Ini perlu dipahami dulu supaya kita bisa menjelaskan apakah benar apa yang dikatakan tadi oleh Gus Baha, orang Yahudi tidak memiliki dosa syirik. Mari kita uji dengan apa yang juga telah diketengahkan dan dijelaskan oleh para ulama dengan dalil-dalil yang tak terbantahkan. Makanya anak perlu jelaskan dulu masalah ini supaya kita paham, tidak sepotong-potong pemahamannya. Kita kembali, adapun macam-macam syirik yang dispesifikkan oleh para ulama. Pertama, mencakup apa yang disebut syirik rububiyah. Syirik rububiyah yakni keyakinan bahwa ada yang mencipta bagian dari alam ini selain Allah. Kalau syirik jenis ini amat sedikit orang yang meyakininya. Sebab bahkan orang-orang yang dulu diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, yang mereka ini disebut sebagai penyembah Lata, Uzza, Manata, dalam konsep keyakinan siapa yang menciptakan alam, yang menghidupkan, yang mematikan, yang dalam istilahnya disebut sebagai tauhid rububiyah, mereka sangat yakin satu-satunya yang mampu melakukan itu hanya Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manata, bukan Hubal, dan sebagainya. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang bahkan menjelaskan hal ini. Salah satunya, mari kita lihat apa yang Allah firmankan berikut. Qul may yarzuqukum minas sama wal ard. Katakan, coba tanyakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang musyrik itu, may yarzuqukum minas sama wal ard. Siapakah yang menganugerahkan rizki dari langit dan bumi? Ammay yamliku sam'a wal absor. Siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayy minal mayyit. Siapa pula yang mengeluarkan dari yang hidup menuju kematian? Wa yukhrijul mayyit minal hayy. Dan yang mengeluarkan kematian menuju dari kehidupan. Wa may yudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur segala urusan? Tanyakan ke orang musyrik. Maka Allah sendiri memberikan informasi kepada Nabi kita. Fasayaqulun. Mereka akan menjawab Allah. Tidak ada satupun orang musyrik saat itu yang mengatakan yang menciptakan pendengaran Lata, yang menciptakan penglihatan Uzza, yang memberi rizki Manata. Tidak, mereka tetap yakin dalam konsep apa yang disebut tauhid rububiyah. Dalam hal-hal semacam ini hanya Allah yang sanggup melakukan. Jika perkara ini telah dipahami, kita tahu bahwa orang-orang yang begini tetap diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap dikatakan syirik dikarenakan mereka melakukan syirik yang umumnya masuk jenis kedua, yakni syirik uluhiyah, yakni syirik peribadatan. Di mana mereka ketika diseru agar kalau meminta kepada Allah saja langsung, mereka tidak mau. Mereka inginnya meminta-minta, memohon kepada Allah itu lewat apa yang mereka anggap
sebagai wali-wali, orang-orang yang mereka anggap dekat kepada Allah, yang lalu mereka berlebihan. Dianggapnya apa-apa yang mereka sebut sebagai orang-orang yang dekat posisinya pada Allah ini bisa dijadikan perantara pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Maka di Al-Quran banyak Allah menyebut masalah ini. Seperti ucapan mereka ketika diseru agar menyeru pada Allah. Maka saja jangan melewat kepada orang-orang yang dianggap solih selama ini, yang telah meninggal masih diseru dengan anggapan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Sekalipun mereka meyakini di sisi Allah, tapi perkara mereka mengiktikadi ada selain Allah sebagai mampu untuk memberikan syafaatnya, lalu mereka minta-mintanya kepada perantara-perantara itu, maka ini adalah kesyirikan. Inilah yang disebut syirik uluhiyah atau syirik ibadah. Dan yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai syirik dalam tauhidul asma was sifat, yang menyangkut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Saudaraku, kita tahu Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik yang kita telah mengenalnya sebagai Asmaul Husna, di mana kita diperintahkan kalau berdoa kepada Allah itu diutamakan dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat yang baik, yaitu Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan menyebut Asmaul Husna. Setelah Allah memerintahkan kita saat berdoa itu menyebut dengan Asmaul Husna, lalu Allah memperingatkan adanya kelompok yang akan menyimpangkan nama-nama Allah dengan penyimpangan yang sama sekali tidak benar. Maka Allah lalu selanjutkan ayat tadi, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkan oleh kalian orang-orang yang mereka ilhad, yulhidun, mereka ilhad, menyimpang fi asma'ih, dalam hal yang terkorelasi dengan nama-nama Allah yang baik itu. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 180. Saudaraku, lalu para ulama juga telah memberi penjelasan kepada kita. Di antara salah satu bentuk termasuk penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah, yakni syirik yang terkorelasi dengan Asmaul Husna. Seperti memberi nama-nama bagi Allah dengan nama dan sifat yang tak pernah Allah tetapkan. Dulu kita tahu orang-orang musyrik itu menyebut apa yang mereka sembah selain Allah itu dengan Lata, Uzza, dan Manata. Ini yang terkenal. Tentu kita sudah mengenal sekali istilah ini. Tahukah kita ikhwan bahwa Lata, Uzza, dan Manata itu sebetulnya ilhad tadi. Penyimpangan orang-orang musyrik dari nama-nama dan sifat Allah yang telah Allah tetapkan. Seperti Lata itu sebetulnya dari kata al-ilah. Dibentuk mu'annas, bentuk perempuan menjadi Lata. Uzza dari kata al-aziz. Mereka selewengkan makna al-aziz menjadi Uzza. Dan Manata itu dari kata al-manan, dibentuk mu'annas menjadi Manata. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Perbuatan menyimpangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah jelas suatu tindakan syirkul akbar yang sangat membahayakan. Hal ini telah menimpa orang-orang musyrik zaman dulu yang mereka membuat istilah-istilah bagi apa-apa yang kemudian mereka ibadahi selain Allah, seperti tadi Lata,
dari kata al-ilah, Uzza dari al-aziz, Manata dari kata al-manan, dan mereka anggap itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Saudaraku, demikian pula kaum Nasrani, orang Kristen, termasuk kelompok ini. Mereka telah berbuat ilhad, menyimpangkan nama Allah, seperti menyebut Allah dengan Ab, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Semua ini adalah termasuk kekafiran, penyimpangan terhadap tauhidul asma was sifat. Allah tidak pernah mengatakan dirinya adalah ayah, apalagi anak, apalagi ibu. Maka penyandaran istilah-istilah ini jelas kesyirikan yang amat fatal. Dan tidak boleh seorang, siapapun dia, menyimpangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Saudaraku, demikian pula setiap kali penyebutan dan diiringi keyakinan bahwa Allah itu memiliki anak, maka tindakan ini adalah kemusyrikan akbar, kerusakan akidah yang sangat mendasar. Betapa tidak, siapapun yang punya keyakinan Allah punya anak, jelas ini kesyirikan besar yang kemarahan Allah sampai Allah lukiskan sebagaimana terdapat dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92. Mari kita simak. Wa qalu takhadha rahman walada. Dan mereka orang-orang musyrik, ini orang musyrik masih umum, siapapun, berani berkata, Ar-Rahman ittakhadha rahman walada. Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, itu memiliki anak. Maka Allah sampai katakan, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh dengan perkataan kalian itu, dengan menganggap Allah punya anak, siapapun anaknya, benar-benar kalian telah mendatangkan suatu perkataan yang amat mungkar. Bahkan kemungkaran Allah dengan dakwaan mereka yang mengatakan Allah punya anak diiringi dengan lebih spesifik pada sambungan ayatnya. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Langit hampir-hampir pecah, bumi pun hampir belah, dan gunung pun runtuh. Anda'au lirrahmani walada. Disebabkan kalian berani mendakwakan Tuhan yang Maha Pemurah memiliki anak. Ikhwan, coba kita simak ayat tadi. Allah begitu marah karena tak diragukan lagi pernyataan Allah memiliki anak, termasuk kesyirikan amat besar yang sampai marahnya Allah digambarkan dengan perkataan itu. Langit hampir pecah, bumi pun hampir belah, dan seterusnya, yang menunjukkan betapa perbuatan ini termasuk syirkul akbar yang sangat membuat Allah marah. Saudaraku, jika hal ini telah dipahami, tak diragukan lagi bahwa perkara itu adalah kesyirikan yang amat sangat. Dalam tafsir At-Tabari, juz 18, halaman 258, ada penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayat yang tadi ana sampaikan, yaitu ketika Allah berbicara orang-orang musyrik yang mengatakan Allah punya anak, lalu Allah marah dengan berkata hampir langit pecah, bumi belah, gunung pun runtuh karena pendakwaan mereka Allah punya anak. Maka Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu mengatakan, inna syirka fazi'at minhus samawati wal ardu wal jibal wa jami'ul khalaiki illa tsaqalaini. Kemusyrikan itu, beliau mengatakan, pendakwaan orang-orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak. Beliau menyebutkan inna syirka. Perkataan musyrik itu, perbuatan musyrik itu, fazi'at minhus samawat wal ardu wal jibal. Bahkan membuat langit, bumi, gunung pun terkejut semuanya. Wajami al-khala'iq. Wajami'ul khala'iq. Bahkan semua makhluk Allah amat terkejut ketika mereka berani mengatakan Allah punya anak. Illa tsaqalain, kecuali ada dua kelompok yang tidak terkejut. Siapa? Jin dan manusia. Karena yang mengucapkan ini jin yang kufur dan manusia-manusia yang kufur. Makanya tak diragukan lagi pernyataan Allah memiliki anak, siapapun kaumnya, siapapun orangnya. Jelas ini adalah kesyirikan yang amat sangat. Saudaraku, konsep meyakini Allah memiliki anak bahkan sebetulnya telah jauh muncul sebelum Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah. Dulu orang-orang musyrik terdahulu sampai menyatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Di antara mereka itu ada yang menyatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Hal ini Allah ungkap, wa ja'alul malaikat alladzina hum ibadur rahman inatha. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat itu adalah malaikat sebagai hamba Allah yang maha pemurah itu sebagai orang-orang perempuan. Dan mereka lalu menyandarkan itu sebagai anak Allah dalam tafsirnya. Lihat dalam Az-Zukhruf ayat 19. Jadi mereka meyakini malaikat itu adalah makhluk Allah yang perempuan dan mereka ini anak-anak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian salah satu i'tiqad yang dimiliki orang-orang terdahulu. Dan apa keyakinan model ini diikuti pula ternyata oleh Yahudi dan Nasrani. Hanya bedanya kalau dulu itu mereka menganggap malaikat sebagai anak perempuan Allah, sementara orang Yahudi menganggap salah satu nabi yang diutus kepada mereka yakni Uzair sebagai anak Allah. Dan orang Kristen menganggap Rasul yang di atas kepada mereka yakni Isa alaihi salatu wassalam sebagai anak Allah. Tapi pada dasarnya semua itu kekafiran dan kemusyrikan yang nyata, di mana keyakinan ini pada dasarnya hanya copy paste dari orang-orang musyrik terdahulu, diawali mereka yang menyatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Semua ini kekafiran. Makanya mari kita simak, dan ini sekaligus penjelasan terpenting yang menunjukkan tidak benarnya apa yang dikatakan oleh Gus Baha dalam hal ini, yang dimana beliau mengatakan orang musyrik tidak memiliki reputasi dosa syirik. Ini sama sekali pernyataan yang tidak benar. Buktinya, mari kita lihat Quran Surah At-Taubah ayat 30. Di surat At-Taubah ayat 30, Allah Azza wa Jal berfirman, wa qalatil Yahud, orang-orang Yahudi menandaskan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin Nasara, sementara orang-orang Kristen mendakwakan
Al-Masihu ibnullah. Isa itu yang anak Allah. Maka Allah sampaikan pada ayat sambungannya. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu sebetulnya hanyalah perkataan-perkataan dusta mereka. Yudohiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Yang dimana ucapan orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani yang mengatakan Isa itu anak Allah. Hanyalah copy paste. Yudohiuna. Hanya copy paste. Meniru ucapan orang kafir min qablu. Sebelumnya. Jauh sebelumnya. Yaitu. Kalau kita buka kitab tafsir. Akan jelas. Ucapan orang musyrik. Yang anak tadi awal sebutkan. Yang mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Dikembangkan oleh Yahudi. Uzair anak Allah. Dikembangkan oleh Nasrani. Isa yang anak Allah. Semua ini adalah kemusyrikan yang nyata. Kekafiran yang nyata. Maka Allah tutup ujungnya. Qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka bisa dipalingkan sampai sejauh itu. At-Taubah ayat 30. Saudaraku, dari ayat ini kita tahu bahwasanya jelas-jelas orang Yahudi itu punya reputasi dosa syirik yang tadi bahkan lebih mendahului dari orang Kristen. Orang Kristen itu baru muncul setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yahudi dulu mengatakan Uzair. Uzair ini nama nabi yang diutus kepada Bani Israel saat itu. Itu adalah anak Allah. Kemudian orang Nasrani muncul kemudian setelahnya mendakwakan Isa alaihi salatu wassalam itu adalah anak Allah. Nah, semua ini kita meyakini kalau ditanyakan apakah orang-orang Kristen itu musyrik? Kalau ada yang menyatakan tidak musyrik, naudzubillah dia menjadi kafir karena telah mendustakan Quran, mendustakan sunnah. Dalam sisi akidah kita tidak diragukan perkataan orang Kristen musyrik yang menyatakan Isa anak Allah adalah musyrik, bahkan syirik yang sangat besar. Itu adalah satu i'tiqad yang wajib diimani kita orang beriman. Kesyirikan orang Nasoro salah satunya bersumber dari pernyataan mereka yang mengatakan Isa anak Allah. Jika ini telah disepakati, bagaimana kita berani menyatakan Nasoro syirik dengan ungkapan itu, sementara bahkan Yahudi lebih dahulu mengucapkan sama seperti orang Nasoro. Bedanya tokohnya. Kalau Nasoro mengatakan yang anak Allah itu Isa, kalau Yahudi yang anak Allah itu Uzair. Prinsipnya sama-sama mereka sesat dan mereka kafir. Bahkan mereka jelas melakukan kesyirikan yang sangat besar. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Andai kata perkataan Allah punya anak itu tidak dikategorikan syirik, di muka bumi ini niscaya tidak ada lagi yang rasanya layak disebut syirik. Tidak diragukan menyatakan Allah punya anak yang sampai Allah marah. Sampai tadi di ayat yang sebelumnya anak katakan langit hampir pecah. Itu karena kesyirikan yang mereka lakukan, mendakwakan Allah punya anak. Maka bagaimana setelah itu akan dikatakan seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Baha, bahwa orang Yahudi tidak punya reputasi dosa syirik dan dosa mereka itu hanya pada pembunuhan para nabi. Sungguh ini tidak benar. Seorang disebut syirik itu tidak perlu, kalau syirik itu kalau dia ngakui trinitas, konsep Tuhannya 3. Hatta dia ngaku Tuhannya 2 juga syirik. Tidak mesti trinitas. Mau 2,
pokoknya siapapun yang memiliki keyakinan ada ilah yang hak selain Allah, mau 2, mau 3, mau fornitas, mau tunitas, mau trinitas, mau five-nitas, barangkali kalau sebutan itu tepat, semuanya kafir dalam konsep Islam. Karena la ilaha illallah. Bagi kita tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Barang siapa yang menetapkan ada ilah, apalagi menyatakan ada Allah punya anak, siapapun anaknya, maka dia jelas kafir, musyrik, dan syirik yang amat besar. Saudaraku, sebagai tambahan masalah ini, juga anak perlu sampaikan. Sebetulnya kurang tepat pula perkataan Gus Baha yang mengatakan, di mana beliau hanya seakan fokusnya bahwa kekafiran orang Yahudi itu hanya karena pembunuhan mereka atas para nabi. Ya, tadi Anda sudah sampaikan ini tidak tepat, tidak benar, bahkan batil, karena mereka orang Yahudi punya reputasi dosa syirik yang sangat dahsyat tadi seperti yang saya sebutkan. Dan itu Allah yang mengungkapkan. Orang Yahudi yang mengatakan Allah punya anak, yaitu Uzair. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah amma yasifun. Tak cukup di situ. Orang Yahudi memiliki kejahatan perkataan lain yang nyaris ini tidak diucapkan penganut agama lainnya sekalipun. Sebagai contoh, dalam surah Ali Imran ayat 181, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang apa yang menjadi kelakuan orang Yahudi, di mana mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah itu melarat, kami orang Yahudi kaya. Ali Imran 181. Lihat, kejahatan Yahudi bukan cuma membunuh para nabi, iya, mendakwakan Allah punya anak yang namanya Uzair, iya, juga mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan i'tiqadiyah yang buruk lainnya, seperti kejahatan mereka yang menganggap Allah itu fakir. Innallaha fakir wa nahnu aghnia. Allah miskin, kami yang kaya. Bukankah ini kesyirikan dan kekafiran yang nyata? Dan dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 64, Allah mengungkapkan salah satu contoh lagi betapa kebobrokan akidah kalangan mereka, Yahudi laknatullah, di mana Allah menyebut wa qalatil yahud yadullah maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, kikir Allah itu. Maka Allah marah dengan mengatakan ghullat aidihim, sebenarnya tangan mereka yang dibelenggu, walu'inu bima qalu, maka dilaknati orang-orang Yahudi dengan sebab perkataannya itu, bal yadah mabsutotan, bahkan sebetulnya kedua tangan Allah itu terbuka. Dia bukan zat yang kikir seperti anggapan orang Yahudi yang mengatakan Allah itu pelit, tangan Allah itu tertutup, yadullah maghlulah. Na'udzubillah, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, terutama kalangan Yahudi. Saudaraku, dari apa yang Ana paparkan, jelaslah bagi kita bahwasanya tidak benar yang dikatakan oleh Gus Baha bahwa orang Yahudi tidak memiliki reputasi dosa syirik. Bahkan telah jelas dari ayat-ayat Quran yang tadi Ana sebutkan, orang Yahudi jelas memiliki reputasi dosa syirik yang sangat besar dengan pernyataannya Uzair, salah satu nabi yang diutus kepada mereka itu, adalah anak Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ditambah lagi dengan tuduhan-tuduhan keji mereka
yang jelas menunjukkan kesyirikan dan juga menunjukkan kekafiran seperti tadi mereka mengatakan Allah itu fakir, kami yang kaya. Dan juga tuduhan mereka, tangan Allah itu terbelenggu, Allah itu pelit. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah amma yasifun. Demikian yang bisa Ana ungkapkan. Apa yang Ana sampaikan ini, Ana sampaikan lewat media terbuka dikarenakan video yang disampaikan oleh Gus Baha itu juga telah tersebar banyak di internet, di medsos, di YouTube, bisa kita download. Dan tadi yang Ana sampaikan di awal sebagai buktinya. Makanya kenapa dalam kesempatan kali ini, karena video itu telah tersebar, rekaman itu telah tersebar, Ana pun menyampaikannya dalam situasi yang lebih terbuka lewat medsos sebagai bentuk koreksi, diskusi, dan nasihat dalam kebenaran dan ketakwaan, tidak ada dengan niat maksud-maksud jelek untuk menjatuhkan kehormatan seseorang siapapun. Semoga apa yang Ana sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan buat kita sesama dan buat kita semua agar kita selalu mau kembali kepada pemahaman para salaful ummah dalam memahami ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis sahih. Semoga Allah memaafkan segala kehilafan dan kekeliruan kita. Kita akhiri kajian kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.